Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari Per25. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai T01. Nah, sebelum itu izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Esther Hasyana Nenggolan dari 12S2450 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama. Yang pertama itu adalah kembangkan sebuah program yang akan membaca 5 buah baris masukan dengan spesifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama adalah sebuah nilai numerik antara 0 sampai 200. Yang kedua, baris kedua adalah sebuah karakter ASCII. Yang ketiga adalah baris ketiga adalah sebuah nilai yang akan dimaknai sebagai boolean. Dan keempat adalah baris keempat sebuah nilai numerik non-negatif. Dan yang kelima adalah fraction point dengan 2 angka presisi. Nah, berikut ini adalah contoh masukan yang akan kita berikan, dan kemudian ini adalah output yang akan ditampilkan. Nah, kami membuat programnya seperti ini, di mana pertama-tama kita bikin dulu prosesornya, di mana include dengan library-nya yaitu stdio atau standard input output.h. Nah, kemudian kita bikin in main integer argumen c dan char argv. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabelnya. Yang pertama itu adalah integer angka, karena di sini diminta angka 0 sampai 200. Kemudian kita bikin data type char, di mana dia itu adalah untuk ASCII-nya nanti. Kemudian kita bikin integer boolean, yang dimana integer tapi dinamai dengan boolean seperti yang ada di sini, yaitu baris ketiga sebuah nilai yang akan dimaknai sebagai boolean. Jadi bukan sebuah boolean tapi dimaknai sebagai boolean. Kemudian kita coba di sini yaitu sebuah nilai numerik non negatif, berarti kita menggunakan unsigned angka positif. Nah, kemudian kita bikin float fraction seperti yang pada soal tadi. Nah, setelah itu kita untuk kita bisa nanti menginput nilai yang akan kita masukkan, kita menggunakan scanf, yaitu scanf %d untuk tipe integer, kemudian dan angka. Kemudian scanf lagi %s untuk tipe char, kemudian scanf %d lagi untuk tipe integer, kemudian untuk tipe unsigned ini kita pakai %u. Kemudian untuk float kita pakai %f. Kemudian setelah kita sudah membuat inputannya, maka kita harus membuat keluarannya. Nah, yang pertama-tama itu kita printf %d lagi karena tipenya integer, %n karena dia char, kemudian d karena dia integer lagi, kemudian %u. Dan di sini yang berbeda yaitu kita membuat %.2f, di mana di sini dimaksudkan bahwa nanti 2 angka di belakang koma. Nah, maka kita akan eksekusi. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu compilernya yaitu gtc +o. Bikin aja T01. T01C. Nah, baru kita eksekusi. Nah, yang pertama itu yang pertama adalah 200, kemudian C, kemudian min 15, kemudian 414, kemudian 14.12345, dan keluarannya adalah 200 C min 15 41.414, kemudian 14,12. Maka untuk T0101 ini kita berhasil sesuai dengan yang ada di sini dan sesuai dengan soalnya tadi. Kemudian untuk T0102-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk ke T01 pada bagian kedua, yang dimana di sini pada soal kita diminta bagian kedua itu kita diminta kembangkan sebuah program yang akan menerima 5 baris masukan masing-masing sebuah bilangan floating point. Berikut contohnya. Dan di sini ada sebuah inputan
seperti di layar. Dan yang selanjutnya itu adalah program akan menampilkan yang pertama itu sebaris keluaran yang merupakan jumlah dari kelima nilai yang diberikan. Dan yang kedua, sebaris keluaran yang merupakan nilai rata-rata dari kelima nilai yang diberikan. Baik, yang selanjutnya di sini ada number. Langsung kita sama seperti T01. Kita langsung saja kepada float. Yang dimana di sini ada float A, B, C, D, E. Dan lanjut dengan scanf. Yang dimana itu untuk menginput nilai dengan desimal. Dan selanjutnya adalah %f. Yang dimana dengan kita menggunakan itu karena tipe float. Dan selanjutnya kita scanf %f A. Dan juga selanjutnya B, C, D, dan E. Dan selanjutnya adalah float sum. Kenapa memakai sum? Karena kita akan pada yang soal pertama kita diminta untuk menjumlahkan yaitu A, B, C, dan D, dan E. Dan selanjutnya itu adalah float rata-rata yang dimana jumlah di setiap bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Dan selanjutnya adalah printf yang dimana di sini ada .3f yang dimana nanti di situ akan 3 angka di belakang koma. Dan selanjutnya juga seperti itu pada printf yang rata-rata. Dan selanjutnya kita akan terminalnya kita akan compare dengan GCC. Nama file Oke, selanjutnya kita akan memasukkan inputannya. -1 dan 6. Baik, dia akan mengeluarkan inputan sama seperti yang diminta pada readme, yaitu 37,772, 7,554. Baik, selanjutnya T01 bagian 3 akan dijelaskan oleh per saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian 03. Nah, sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi, di soal nomor 3 ini yaitu kembangkan sebuah program yang akan menerima 3 buah bilangan positif, yaitu X, Y, dan Z. Nah, nanti input yang akan kita masukkan adalah 3, 4, dan 11. Selanjutnya, program akan melakukan operasi left shift terhadap X sebanyak Y, lalu simpan hasil operasi. Kemudian operasikan kembali hasil operasi dengan equality operation terhadap Z. Nah, tampilkan kedua hasil operasi ke layar. Dimana outputnya nanti itu akan 48 dan juga 0. Yang mana 0 ini adalah true false. Nah, jadi di sini ini adalah programnya. Yang pertama-tama itu seperti tadi juga kita buat prosesor apanya. Kemudian prosesornya itu kemudian include, terus kita pakai library stdio, kemudian kita in main. Nah, kemudian di sini kita kita deklarasikan yaitu variabel integer, variabel x dengan data integer x, y, z, kemudian dengan data integer hasil yang pertama, dan kemudian integer hasil yang kedua. Kemudian kita scanf langsung saja ketiga-tiganya yaitu %d untuk tipe data integer. Nah, untuk yang pertama tadi itu kan dia itu left shift dari left shift terhadap x sebanyak y. Jadi karena sebanyak x terhadap y, maka kita left shift-kan seperti ini menggunakan tanda lebih kecil dari sebanyak 2 kali. Nah, kemudian untuk hasil kedua ini adalah hasil dari si x left shift y itu apakah sama dengan z, true atau false. Nah, setelah itu kita tampilkan ke layar menggunakan printf. Nah, karena itu tipe datanya adalah integer, maka kita menggunakan %d untuk hasil 1 dan %d untuk hasil kedua. Maka kita jalankan programnya. Maka di sini kita jalankan, itu kita bikin aja 03.
03. Nah, maka kita bikin 03.exe. Nah, kemudian kita samakan saja inputnya seperti yang di sini, yaitu 3, 4, dan 11. Nah, maka dia akan menghasilkan 48 dan 0 sesuai dengan output yang ada pada tugasnya, contoh tugasnya. Nah, di sini mengapa bisa seperti itu? Karena untuk X left shift Y ini itu adalah sebuah binary, jadi angka yang kita masukkan ini akan diubah menjadi binary, kemudian di left shiftkan ke dalam X, terus setelah dia sudah dalam X dan dia itu sudah mendapatkan hasilnya, maka dia itu akan dibandingkan apakah equality-nya itu apakah sama dengan Z. Nah, jika dia sama dengan Z, yang Z tidak ada punya nilainya itu, maka kita bandingkan apakah itu true atau false. Dan sehingga itu mereka tidak sama, yang berarti false, maka input output di sini adalah 0. Jadi begitulah tugas dari kami. Jika ada salah kata atau salah dalam inputan kami mohon minta maaf. Sekali lagi, saya Coki Fernandes Sirait dengan NIM 12S24012 dari Sistem Informasi, dan rekan saya Esther Asyana Tenggolan dari 12S24050 dari Sistem Informasi. Kami mengucapkan terima kasih.